teman-teman sahabat Piulang Beci. Sekarang kita udah masuk episode 8 ya kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih episode 8, lumayan sih. Jadi kita udah selama berapa minggu udah 8 episode. Nah sekarang ini saya bertemu dengan Brian. Dan ini tuh kita baru ketemu tadi pagi ya Brian ya. Iya. Jadi kayak baru kenalan nih. Tadi juga di belakang layar kita baru kenalan. Nah mungkin supaya bisa cair, supaya kita tahu Brian ini siapa, mungkin Brian bisa cerita gimana sih awal masuknya bisa sampai ke Piulang Beci sekarang? Aku ini sebenarnya dari ini ya, dari Semarang ya. Dari studio juga, namanya Peanuts Bee. Dia ada di Omah Obah. Nah ini kan tadi di belakang layar kita sempat cerita dikit gitu. Ternyata Brian udah sempat kuliah, terus lulus, terus ternyata dulu desain juga ya? Iya, aku desain. Bikin 3D gitu. Nah, pengen tahu nih, ada cerita nggak sih kayak bedanya atau sesuatu di tengah-tengah 3D? Tadi kan ada cerita ternyata meninggalkan 3D atau hal-hal kayak gitu tuh gimana sih akhirnya bisa kembali lagi ke 3D gitu dari lulus sampai sekarang? Jadi basic skill dasarku tuh apa ya sebenarnya? Modal iniku tuh sebenarnya 3D. Karena kuliah desain pun aku desain nggak jago-jago banget. Terus ya udah aku ngulik-ngulik 3D sendiri dari zaman kuliah sampai lulus kuliah setahun itu masih ngulik 3D. Terus abis itu tuh muncul ini minder lah, menyerah gitu loh. Orang kok jago-jago banget, skillku ternyata biasa-biasa aja gitu loh. Gimana kalau aku cari kesempatan di bidang lain? Explore gitu ya, eksplorasi. Nah di situ aku meninggalkan 3D. Sama sekali. Iya. Jadi selama setahun aku sempat tinggalin 3D. Itu aku ikut temanku, dia dagang jualan daster, aku jadi jualan daster akhirnya. Kenapa kok daster? Karena di Pekalongan kebetulan banyak. Iya sih, batik-batik produsen. Pekalongan, Iya. kain-kain gitu ya. Oke. Gak terlalu spesial sih sebenarnya daster itu. Akhirnya balik lagi ke 3D gimana tuh? Balik lagi ke 3D nggak sengaja sebenarnya. Apa ya? Aku ngelihat sebuah ini aja, kayak lowongan di sebuah grup pembelajaran 3D di Facebook. Itu ngebuka lowongan, nyari talent lah. Terus ya? Kebetulan karena aku udah capek ya keluar kota, kuliah di Bandung, sempet kerja di Bandung, kerja di Jakarta juga. Terus kayak udahlah ngapain jauh-jauh, sama aja semuanya gitu loh. Ternyata udah kayak ya gitu-gitu aja gitu loh ternyata. Terus nggak sengaja nge-apply di situ, itu kok keterima. Ya akhirnya diundang lah, interview langsung ke Semarang, by the way. Deket ya dari rumah berarti ya? Deket, cuman 2 jam kurang kayaknya. Oke. Jadi tadi kan udah dengar ceritanya nih, perjalanan dari lulus desain produk, terus sempat jualan daster, terus akhirnya kembali lagi ke 3D gitu ya. Nah setelah ini kita mau ngomongin soal pas lagi ada di sini. Either 8 bulan yang ada di Omah Obah gitu ya, atau transisi dari 8 bulan ke 2 minggu, pasti kan banyak juga kan pembelajarannya kan. Jadi kita pengen ngobrol tentang itu ya. Ini cerita dikit nih di backstory-nya, kita tadi pagi ngobrol ya, kita ngobrol lagi makan, lagi sarapan, kita ngobrol ngomongin soal transisi. Jadi kayak insight-insight apa yang dialami, apa yang dirasakan ketika ada di sini gitu. Jadi kalau aku sendiri aku ngerasa belajar cukup karena yang udah didapat lebih dari cukup gitu. Dan kalau Brian dia punya cerita lagi nih. Nah, aku pengen nanya nih. Kalau Brian gimana, kan udah 2 minggu ya di sini ya? Iya, 2 minggu. Gimana, apa hal yang paling signifikan, yang paling kerasa ketika ada di sini? Yang paling kerasa di sini adalah di sini tuh jadi lebih kepatsu gitu loh buat untuk bikin karya yang bagus gitu loh. Karena kan banyak yang bisa dibandingin gitu loh. Maksudnya dibandingin dengan gimana sih kok bisa bagus kayak gini gitu loh. Bukan sesuatu yang ini ya. Terus kesini tuh kan sebenarnya aku ditugaskan sama Mas Ferdi. Itu untuk ya tugas belajar lah. Ada sebuah project didelegasikan ke aku. Ini tolong diselesaikan sambil kamu berangkat ke Salatiga. Kamu belajar di sana. Workflow-nya seperti apa sih? Kok di sana bisa
cepet gitu loh. Terus kok kualitasnya juga bagus. Nah, ya beginilah akhirnya aku sampai di sini. Oke. Jadi sebetulnya menarik ya karena belajar satu sama lain yang kerasa dan yang kayak komunitas itu tuh apa ya, saling support gitu. Ya nggak sih rasanya kayak gitu. Karena kalau nggak tahu kan, kalau nggak ada di komunitas kan nanya siapa ya, nanya Google kali ya gitu. Tapi karena ada di komunitas ya udah belajar deh sekalian live in gitu ya. Dan apa yang dipelajari yang selain teknis gitu ketika disuruh ke sini, workflow dan segala macam itu kan teknis kan. Tapi ada nggak sih hal-hal non teknis yang dipelajari juga gitu, atau yang didapetin gitu? Nah, ini yang aku baru aware tadi pagi. Jadi selain kan tujuan awalnya emang ditugaskan buat belajar ya. Cuma ketika di sini tuh ada hal-hal yang kalau kita nggak aware itu rugi banget. Ya. Jadi ada kesempatan untuk ngerti gitu loh tentang sekitar, tentang manusianya seperti apa, terus juga gimana sih biar kita tuh nggak terlalu fokus gitu dengan teknis-teknis gitu. Terus di luar itu tuh kurang peka. Jadi ya gitulah, diajari tentang gimana sih cara menjadi manusia, gimana sih caranya hidup. Wow. Living. Gimana tuh ketika ada pertanyaan, kadang-kadang kan dapat gitu ya, kayak gimana sih caranya living, caranya jadi manusia, gimana cara ya tadi kan, gimananya itu. Yang kamu dapetin apa ketika bertanya itu dan menjalani itu? Aku kan cenderungnya orangnya sedikit bergaul ya. Cuma di sini kan banyak rame. Teman-teman semua gitu kan ya. Banyak interaksi. Aku malah sendiri di luar ngerokok. Sayang banget gitu loh. Kayak gini loh, ada kesempatan buat ngerti ini tuh siapa, dia itu siapa, dia itu kayak gimana kegiatannya gitu loh. Tapi kok aku lewatin gitu loh. Chance-nya itu loh, sayang. Tadi apa sih pertanyaannya? Melenceng nggak sih aku jawabnya? Iya, make sense, benar. Karena kayak menarik banget ya, ini sharing juga ya, boleh ya sharing juga ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa pernah tuh ada satu waktu kan aku diminta ngajarin bahasa Inggris kan. Karena kayak menurutku bahasa Inggris tuh udah kayak second language aja. Jadi take it for granted gitu. Kalau kata Maris, take it for granted. Tapi pas lagi ada di sini, aku tuh baru sadar banget bahwa untuk memperkenalkan diri aja itu tuh nggak bisa sama sekali. Tapi kan kayak wow, bener-bener nggak bisa dibilang bahasa Inggris nggak bisa gitu. Tapi ada Google Translate. Jadi satu yang aku pelajari adalah wow, ternyata kita tuh nggak bisa tapi bisa, terlihat bisa thanks to tools-nya. Si Google Translate. Jadi ketika gitu kayak mereka nyari jawabannya di Google Translate terus diomongin. Jadi yang kayak wah, bahkan yang dipelajari bukan soal ngasih ilmunya, tapi aku juga belajar bahwa oh, cara orang belajar beda-beda ya. Oh, bisanya orang yang satu sama bisanya orang yang lain tuh beda ya. Yang satu bisa karena kayak dia udah lancar, udah yang kayak ya my name is bla 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 segala macem. Yang ini kayak masih baca terus masih salah-salah pronunciation-nya nggak apa-apa. Tapi tuh belajar, aku jadi kayak oh iya ya, ternyata cara belajar orang-orang beda-beda banget gitu, dan itu tuh menarik. Terus gimana mereka struggling, kayak ada namanya Widi gitu. Kayak aku tuh kayak oh bener-bener nggak bisa buat. Iya nggak bisa, tapi dia semangat banget belajar gitu. Tuh kayak Leta juga kayak malu-malu tapi jadi bisa gitu, jadi bisa ngeliat yang lainnya pada ngomong, jadi dia juga berani ngomong. Jadi kayak oh bukan teknis bahasa Inggris doang, tapi keberanian, kemauan belajar, melihat progres tiap orang itu tuh kayak menarik banget ternyata di aku ya. Ketika ngajar bahasa Inggris atau ketika video kayak gini ngobrol sama Reza gitu. Kan Reza kan terlihat pendiam gitu. Tapi pas lagi ngomong, pas lagi terakhir aku nanya kan, jadi gimana Za insight-nya atau yang kamu dapetin dari proses kita? Dibilang, ternyata aku bisa banyak ngomong ya. Iya, banyak yang bisa kamu sharing juga gitu. Atau kayak Jack juga kayak ngomongin apa tiba-tiba 3 episode gitu. Jadi
kayak oh ternyata orang tuh butuh dikasih panggung, butuh dikasih tempatnya. Kayak sekarang aku ngasih kamu panggung untuk sharing apapun yang dirasain tuh, kayak aku juga belajar sesuatu dari situ, dan aku juga belajar gimana ya cara menggalinya gitu. Jadi itu sih hal-hal yang ternyata non teknis, sangat non teknis. Teknis mah ngerekam pakai apa mic dan segala macam, tapi non teknisnya lebih banyak. Dan tadi juga sempat cerita ini di belakang layar, cerita bahwa ternyata yang diprospekin tuh bukan cuman ngerjain jadi karyawan, tapi kalau bisa bikin studio gitu ya. Sempat ditawarin atau dikasih lihat gitu bahwa kayak ini bukan cuman ngerjain tapi bisa jadi pemiliknya juga gitu ya. Oh iya. Itu nggak apa-apa dibahas. Ya nggak apa-apa dong, emang kayak gitu proses kita. Oh ya gitu, bener. Diajarkan buat ngerti dari hulu ke hilir, makanya dari awal diasah untuk paham teknisnya apa. Paham lah ya, bukan ditekankan untuk harus teknis terus gitu, enggak. Tapi lebih fokusnya ya tadi manusianya. Cuman karena kita harus tahu dari hulu ke hilir, teknis di awal juga harus kita kuasai. Gitu. Nah di sini sebenarnya tujuan tugas belajarku lebih ke buat tahu teknis, tapi bonusnya aku jadi banyak. Ya ini. Bisa ngasih sharing insight di YouTube juga gitu ya. Iya. Ada yang berbeda nggak dari kamu dulu dan sekarang? Ketika udah sedikit banyak paham tentang komunal dan segala macam di sini. Oh iya, aku secara dulu aku sangat apa ya, dengan sekitar tuh aku bodo amat. Aku pokoknya aku sendirilah, aku mau ke sana ya karena aku butuh sesuatu di sana. Terus kalau tiba-tiba orang lain kayak ngajakin ke sana yuk, ke sana tuh ya kemana aja lah ya. Aku lebih ke enggak lah, aku nggak ada butuhnya ke sana kok, gitu loh. Nah sekarang kalau di sini lebih ke empatinya tuh dilatih. Oke. Wah, asik kan? Asik. Tiba-tiba aku bisa ngomong, guys. Kan tuh, guys. Keren kan? Karena kita percaya bahwa semua orang pasti punya sesuatu yang bisa dibagi kan. Jadi kayak niatan itu sih sebetulnya, makanya kenapa pasti ada aja nih sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, terakhir nih di segmen berikutnya nanti kita akan bahas-bahas soal cita-cita, tentang mimpi, tentang apa harapannya ke depan. Jadi lebih ke futuristik gitu. Oh iya. Boleh ya? Tentu aja. Sip, kita ketemu di segmen ketiga ya. Oke, kita masuk segmen 3 nih. Tapi sebelum kita masuk segmen 3 yang ngomongin soal harapan, mimpi, dan lain-lain, tadi tuh pas lagi nunggu menuju segmen 3, kita ngobrol lagi ya. Soal pengalaman-pengalaman di luar ngerjain 3D, di luar mentoring atau segala macam, tapi pengalaman sehari-hari banget nih. Kayak pagi-pagi nyapu dan segala macam. Nah itu tuh ceritain. Oh iya. Jadi aku bangun tuh pasti lumayan pagi lah bangunku tuh. Jam berapa biasanya? Aku bangun 4:30 lah. Oh, pagi banget. Iya, 4:30. Terus kok aku bangun pagi kan bingung ya. Kayak, aduh, ngapain ya aku bangun pagi ya? Oh iya, waktu itu pada nyapu kan. Ya udah aku nyapu aja deh. Nah aku nyapu, aku sendiri nggak tahu aku nyapu ini bersih atau enggak sih. Aku ini nggak pernah nyapu gitu loh. Jadi kalau di pojok-pojok sana kotor nih, tapi lewatnya susah, nggak usah lah. Kita lewatin aja. Nggak ada yang lihat juga gitu kan. Terus wah, harus disidak nih kayaknya. Terus tiba-tiba pas udah pada bangun semua gitu kan. Ada yang aku lihat, aku notice sedikit ada yang mau ngambil nyapu nih. Wah, berarti aku nyapu kurang bersih dong ya. Sampai dia mikir harus nyapu lagi. Ya gitulah. Terus lebih ke semuanya kan kalau kita kan tinggal di satu rumah ya. Di situ makan bareng, bersih-bersih, terus. Nah, aku di situ tuh ketika kebiasaanku kan karena aku yang jarang bersih-bersih, misal ada teman-teman lagi pada masak nih, terus aku lagi di depan laptop. Aku asik aja di depan laptop, entah itu nonton apa atau ngerjain sesuatu, terus mulai agak rame ada yang bantu-bantu, aku baru sadar, lah, iya, aku ngapain dari tadi ya? Dalam hal itu kayak aku nih harus berkontribusi dong di sini tuh. Kok enak banget aku main laptop, makan udah disiapin, tidur gitu loh. Sebetulnya nggak ada yang nyuruh kan, kayak jadi kesadaran diri sendiri ngelihat yang lain kerja, jadi kayak oke, gue juga harus ikutan nih, karena kalau nggak kontribusi gue apa gitu. Lebih karena situ ya.
Lebih clean ya kamu menjelaskannya ya daripada saya belepotan. Karena kebayang gitu, karena kayak tadi kita juga cerita gitu kalau aku sendiri justru yang menarik karena biasanya bangun tidur megang handphone. Kan gitu ya, kayak bangun tidur megang handphone, terus sekarang tuh udah kayak bangun tidur, oh iya masih ada nyapu apa segala macam. Jadi tuh udah bener-bener nggak megang handphone, nyapu segala macam, udah selesai baru megang handphone. Wow. Jadi tuh ada momen yang ternyata ketika nyapu atau ngepel atau nyuci piring atau lagi bantuin masak gitu. Tapi kan kalau pagi nggak banyak ya kita yang masak ya. Maksudnya ya bantu-bantuin lah. Itu tuh masa bengong, masa kayak enak juga ya ternyata nggak mikir gitu. Jadi buatku tuh ngerasanya jadi kayak gitu. Dari sekedar oh iya gue harus kontribusi karena yang lain kerja, sampai kayak wah enak juga ya bangun tidur nggak langsung megang gadget. Aku sih ngerasa gitu. Jadi ini cerita aja gitu ya, kenapa sih hal-hal kayak gini, hal-hal kecil ditanyain, karena emang di komunitas tuh kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi kita dituntut jadi manusia yang bukan cuman kerja secara skill bagus, tapi juga secara komunal gitu ya, kayak day by day, hal-hal kecil, bersih-bersih, terus kontribusi, ngobrol, sosialisasi, itu tuh jadi kayak oh iya ya little things kayak gini tuh matters ya. Itu sih, itu yang akhirnya kegali juga kayak oh iya ya bener, menarik sih. Yeah. Nah sekarang kita masuk nih ke mimpi dan harapan. Ini intermezzonya juga penting nih teman-teman. Jadi setelah ini kita ngomongin mimpi dan harapan. Gimana nih kalau ke depannya Brian mau jadi sosok yang kayak apa sih gitu? Aku ingin jadi individu yang ya yang jelas tetap ini sih, nggak jadi orang lain lah pastinya ya. Otentik ya? Ya terlalu keren untukku itu. Enggak, itu bener otentik. Ya itulah intinya yang aku dapat di sini itu bisa aku terapin lah. Ya contoh dekatnya ini aja sih. Ini kan aku di sini belajar lumayan lah, ada sebulanan lah. Nah hal-hal di sini entah teknis maupun secara apa tadi lupa aku mindset ya. Mental ya. Mental gitu, adabnya gitu aku praktekin nanti di Semarang misalnya. Lebih apa ya, lebih berempati lah ke teman-temannya gitu, nggak cuek-cuek banget. Terus misal kalau untuk teknik ya, kalau di sana aku bisa bantu-bantu ngajarin ilmu-ilmu yang aku dapat di sini gitu loh. Jadi nggak setiap bulan sekali ada orang dari Semarang ke sini terus gitu loh. Jadi sama-sama berkembang lebih baik. Wow, jadi gitu. Mimpinya pengen jadi orang yang bisa berkembangnya bareng-bareng gitu. Kamunya jadi lebih baik, terus bisa ngerangkul yang lain juga bisa. Ya, gitu. Amin semoga ya. Oke, ada lagi nggak mimpi kayaknya gue tertarik juga nih kalau jadi pemilik studio atau I don't know. Oh ya, itu tentu sih. Tapi itu semua orang pasti kalau ditanya itu, kalau di circle kita ya pasti jawabnya ya cita-cita aku pasti aku pengen bikin studio. Bikin studio ya. Gitu kan. Aku mau jawab itu jadi kayak ya pasti itu. Gak usah ditanya gitu loh menurutku. Aku pasti ingin gitu loh. Atau mungkin jadi pendamping kayak Om Aris gitu, atau kayak Om Milik. Itu lebih tinggi lagi ya. Itu lebih masih jauh lah. Aku harus belajar lebih banyak lagi kalau itu. Begitu. Tapi pasti akan ada satu masa pengen dong jadi pendamping atau bisa tadi kontribusi untuk menerapkan life value gitu, nilai-nilai hidup. Kita kan di sini belajar. Kalau kita nggak sampai ke tadi kayak pendamping itu kan berarti kan ya mengaplikasikan yang kita pelajari. Kalau aku cuma berhenti sampai punya owner punya studio tuh kan kayak nggak mendampingi siapapun nggak mungkin ya kayak mana kontribusimu, kewajibanmu mana gitu loh. Kamu udah diajari masa nggak mengajari yang lain gitu. Begitu. Wow, ini asik ya. Dari bahas nyapu sampai bahas jadi pendamping, jadi pemilik studio dan lain-lain. Nah ini semoga teman-teman, kita udah di akhir sesi, semoga teman-teman bisa mendapat manfaatnya. Semoga ada sedikit banyak insight atau pembelajaran yang didapat dari obrolan kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.
Bye-bye.